Setelah melakukan beberapa proses di dalam tahapan data cleaning, langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis data secara statistik. Salah satunya adalah dengan eksplorasi data analisis yang terdiri dari dua, yaitu numerik dan grafis. Numerik berupa mean, standar deviasi, modus, kuantil, dan lain sebagainya. Bagian pertama yang akan kita kerjakan adalah menghitung nilai rata-rata dan median dengan menggunakan program R. Dan paket yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah DMWR2 yang di dalamnya memuat data algae sebagai data yang akan kita gunakan sebagai contoh dalam proses kita menghitung rata-rata dan median. Sebelum memulai tahapan analisis, jangan lupa untuk menginstal paket yang dimaksud dan mengaktifkannya dengan menggunakan perintah library. Selanjutnya kita aktifkan paketnya. Dengan perintah library, perhatikan pada paket ini ada data algae. Data tersebutlah yang akan kita gunakan di dalam kita berlatih menganalisis statistik secara statistik dari data para data mining. Selanjutnya kita aktifkan data algae dengan perintah data algae. Oke, tentu tanpa tanda kutip. Data algae. Oke, datanya telah aktif. Lalu selanjutnya bisa kita lihat apa sih isi data ini. Kita ketikkan hit untuk menampilkan 5 baris pertama dari hit algae dari data tersebut. Perhatikan dari data ini ada beberapa tipe data, ada yang numerik dan ada yang struktur, dan hal tersebut tentunya akan berbeda penanganannya dalam proses analisis nantinya. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Setelah kita mengenali tipe-tipe data yang ada, selanjutnya kita lakukan analisis secara individual tentunya dari fungsi-fungsi itu. Kita gunakan untuk rata-rata fungsi mean dalam kurung algae dolar itu adalah membaca hanya satu variabel saja pada data algae, yaitu data kolom A1. Hasilnya adalah 16. Kemudian yang kedua kita lihat mean algae, kita lihat data yang lain. Kolom yang mana kita akan analisis? Kita lihat kolom NA03. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya NA. Kenapa? Karena ada data yang kosong, tidak bisa dihitung. Oke. Sekarang kita abaikan. Bagaimana cara mengabaikan NA-nya itu supaya rata-ratanya bisa dihitung? Kita tambahkan satu fungsi, itu NA03, fungsi NA.rm. Nah, fungsi dari NA.rm ini adalah fungsinya bernilai true, maka dia akan menghilangkan nilai NA di dalam kolom tersebut, sehingga hasilnya kita peroleh secara numerik 3, sekian. Selanjutnya median. Jadi cara menghitung median kita cukup menggunakan median. Jadi sederhana ya, menggunakan R itu sederhana, cukup dengan bahasa yang sederhana. Mean, median kita ketikkan, dan kemudian kita dalam kurung variabel yang akan kita gunakan. Kalau kita mau menunjuk pada kolom tertentu, ya kita tuliskan kolomnya yang mana. Kalau menggunakan fungsi yang individual begini, maka harus spesifik kolom A mana yang akan kita hitung. Dan bisa dia digunakan secara keseluruhan mean variabelnya ini. Oke. NA true. Oke. Demikian untuk mean, median, kira sederhana. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dalam menggunakan R untuk analisis statistik juga kita bisa menggunakan salah satu fungsi, itu summarize. Jadi sekaligus semua dari statistik, angka statistik seperti mean itu bisa kita hitung sekaligus. Dan kita mulai, kita pakai the player kita pakai, kemudian kita ringkas datanya, kita lihat dulu hit
algae. Oke, lalu kita buat salah satu file atau data, kita sebut dengan ALG. ALG yang kita rubah menjadi tabel data frame. Itu algae. Lihat, kita tampilkan hasilnya. Sebagian dari lainnya perhatikan, tadi datanya sama saja, ada data numerik dan ada data yang sifatnya karakter, nominal ataupun ordinal. Sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan fungsi summarize di dalam paket dplyr. Summarize, ada beberapa perbedaan, ada summarize, ada yang summarize. Jadi summarize, ada summarize. Jadi, data ALG, kemudian perhatikan rata-rata. Jadi rata dari NO3 sama dengan min. Jadi NO3 dan min dari lihat kolom yang mana kita akan hitung. Min dari NO3, tapi NO3 menggunakan NA, maka kita tambahkan NA titik RM sama dengan true. Artinya jangan ikutkan NA di dalam perhitungan. Kemudian untuk A1, kolom A1 itu median A1. Dan A1 tidak ada masalah dengan datanya, cukup kita dapatkan datanya dari rata NO3 dan median A1. Oke. Abaikan pesan-pesan yang ada. Kita lihat NA. Kita hitung lagi yang lainnya dengan menggunakan fungsi select dari ALG. Kemudian MPX, oke, kita dapat datanya. Kelihatan MPX min, MNO2 min, CL min, dan seterusnya. Nah, ada juga beberapa fungsi yang bisa kita gunakan tapi dari paket yang berbeda, seperti describe, summarize. Itu bisa digunakan untuk menghitung secara keseluruhan dari nilai-nilai statistik seperti rata-rata, median, modus, kuantil, dan yang lain-lain. Oke, kita juga bisa menghitung. Jadi kalau seperti datanya tadi di atas itu, yang sebelumnya ada data, kita bisa menghitung berdasarkan kelompok. Misalnya hitung berdasarkan kelompok ada data, misalnya data kemiskinan berdasarkan tingkat kemiskinan. Berapa nilai pendapatan setiap kelompok masyarakat misalnya. Nah, bisa kita lakukan group by di LG, kemudian kita grupkan berdasarkan season dan ukurannya. Jadi seasonnya sama ukurannya kita kelompokkan. Jadi kelompoknya dasarnya itu. Kemudian kita perhatikan tanda persen besar dari itu menandakan kolom setelahnya. Jadi kolom pertama itu adalah season dan size-nya. Kemudian kelompok kedua adalah nilai statistiknya, summarize-nya. Dan kelompok yang berikutnya adalah ungroup yang tidak terkelompokkan. Itu selanjutnya ada kelompok yang lain. Jadi kolom summarize, jadi ada kolom, jadi tanda persen besar dari itu adalah menandakan kolom. Jadi kolom pertama adalah season dan size, kolom kedua dan seterusnya. Perhatikan ada season, ada size, itu kolomnya. Setelah dipisahkan lagi, selanjutnya kita beralih ke modus, jumlah pengamatannya. Kemudian diketahui bahwa modus tidak punya rumus praktis seperti min dan median. Jadi kita harus membangun satu
fungsi tersendiri. Berikut fungsi yang akan kita buat untuk menghitung modus. Nama fungsinya adalah modus, kemudian function X ini adalah datanya. Ini susunan nanti pelajaran tersendiri terkait dengan bagaimana membuat fungsi DR kita akan berikan. NaRm itu adalah menghilangkan nilai tidak diketahui. Jika NaRm itu nilai asalnya adalah false, nilai asalnya tidak ada, maka X hitungin. NaX. Kalau tidak, maka hitung. Jika dia nilainya false, maka Na-nya di remove dulu. Tapi kalau dia sebaliknya, yang dikerjakan adalah UX. Hasilnya adalah UX, di mana maksimum dari tabulasinya sesuai dari X dan UX. Jadi perhatikan ini, jika Na-nya ini false, kerjakan ini. Artinya harus remove dulu Na-nya. Tapi kalau tidak, Na-nya itu bernilai benar, artinya mengandung data di X itu mengandung Na, maka kerjakan UX-nya. Oke, tidak ada masalah dengan datanya. Sekarang kita panggil mode dari mana? Dalam kurung datanya apa? Ya, data kita panggil adalah algae untuk variabel mxph. NaRm itu sama dengan true, artinya yang dikerjakan adalah UX-nya 8. Kita lihat yang kedua, mode algae. Variabel yang kita gunakan adalah season. Maka yang paling sering terjadi adalah winters. Jadi false ceritanya. Nilai yang dikerjakan adalah nilai false-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai tengah.
Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi dan kuantil dari dataset kita. Kita lihat dulu standar deviasi dan variance. Fungsi yang pertama kita gunakan adalah fungsi variance, var dari algae untuk kolom A1. Kita dapat nilainya 455 dan seterusnya. Kemudian yang kedua SD itu standar deviasi, singkatan dari standar deviasi algae untuk kolom CL. Dan kita remove karena dia mengandung RM, mengandung nilai Na, kita remove Na dulu. Berikutnya kita hitung interval kuantil range-nya. Oke, algae MPH Na 0,7, interkuartilnya, kemudian kuantilnya di interkuartil range-nya. Selanjutnya kuantil secara default kita dapatkan kuartil, itu data di bagi 4. Kemudian kita kuantil dengan menuliskan pembagiannya. Kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu 0,2 sama 0,8. Dibagi 2 saja, kita muncul 2 data. Kemudian kita hitung range-nya, itu maksimum dan minimum. GA1 kita dapat range-nya maksimum kurang minimum ya. Atau bisa kita tes maksimum dari algae untuk data A5 dikurang dengan minimum dari data. Jadi itu cara menghitung range. A5 juga terdapat 44. Atau kita hitung range dari A5, oke, nilainya sama 44. Itu karena yang terkecil. Lalu kita menghitung nilai skalar dari kuantil. Kita pilih dulu select data algae, kolom mana A1 sampai dengan A7, kolom lalu itu nilai datanya, summarize, jadi summarize all, summarize each itu setiap data yang kita, jadi setiap dari kelompok yang itu. Funds A1, A2 dari setiap data yang kita maksudkan saja. Ringkas setiap datanya, A1 ringkasnya berapa, A2 dan seterusnya. Itu adalah nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian kita bisa kelompokkan, jadi kita menghitung misalnya kelompok-kelompok data tersebut. Masing-masing kelompoknya kita bisa hitung. Kita menggunakan agregat. Nanti kita lihat hasilnya nanti. Ini sepal lens, kemudian ada daftarnya, kita daftar list dari spesies ya. Dari spesies itu karakter, sepal lensnya itu adalah numerik. Yang kita itu pakai, yang kita itu kuantilnya. Oke. Jadi spesiesnya perhatikan Sentosa, Versicolor dan Virginica itu masing-masing di kuantil ke 25, 50, 75, 100 dan seterusnya. Jadi hitung kuantilnya secara berkelompok. Bisa juga kita pakai bentuk lain, agregat dari sepal lens, itu yang kita akan hitung nilai skalarnya, spesies, datanya adalah iris, jadi dash spesies yang kita hitung kuantilnya. Oke, kita dapat nilai yang sama. Jadi kan ini datanya. Selanjutnya lah kita identifikasi nilai
yang tidak diketahui itu NA, dan outlier dari kumpulan data kita memiliki itu data algae. Pertama kita akan buat dulu fungsi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi. Itu data yang kita pakai adalah data algae tentunya. Ya, kita lihat fungsi yang sebelumnya kita telah buat yaitu NA row maksudnya. Jadi NA row apply, dan di cutnya ini adalah dataset algae memuat sekian NA. Jadi sumnya itu jumlah dari data yang NA. Nilai NA. Oke, kita lihat hasilnya. Dataset algae memuat 33 nilai NA. Jadi ada 33 data NA. Dan kita lihat lagi yang berikutnya. Terdapat berapa? Tekan secara keseluruhan data algae. Paling sedikit satu nilai NA. Kita lihat hasilnya. Oke. Terdapat 16 baris yang mempunyai paling sedikit satu nilai NA. Jadi ada 16 baris dari data yang kita punya yang punya nilai. Nah, selanjutnya kita lihat ke outlier. Selanjutnya kita lihat ke outlier. Kita buat dulu aturan outliernya. Jadi outlier itu harus dibuat aturannya dulu. Yang mana yang kita sebut outlier? Oke, BP rule. Kita buat satu fungsi, function. Nilai fungsinya apa? X itu datanya. Position bernilai false. Nilai X nya apa? Dari datanya ini X apakah NA, memuat NA. Oke. Kemudian hitung interval kuartilnya, interkuartil, yang hitung kuantilnya. Di X probe-nya C 0,25 0,75. Jadi potong atas dengan paling atasnya dan paling bawahnya. Terendah dan yang terkecil. Untuk lalu interkuartilnya S2 kurang ke S1 jika posisinya
bernilai false, maka kerjakan X kecil dari I1 dikurang dengan const dikali dengan IQR. Ini syarat X besar dari kali dengan ini. Jadi ini yang dikerjakan semuanya. Jika posisinya adalah true, maka yang dikerjakan adalah bagian ini. Dan nanti pada studi kasus nanti kita akan bagaimana cara merubah nilai yang tidak ketahui menjadi NA, dan bagaimana kita menandai nilai-nilai yang tidak ketahui itu. Nanti ketika kita, ini baru pengenalan saja, nanti ketika studi kasus kita akan lebih dalam lagi membahas hal yang berkaitan dengan outlier. Fungsinya sudah selesai, kita lihat BP rule, kemudian datang kita pakai algae, untuk A1. Ini data-data outliernya, ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Ini tiga yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Oke, saya kira demikian untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Sebagai bagian akhir dari pembahasan statistik deskriptif, bahwa ada satu cara yang sederhana untuk menghitung secara keseluruhan tanpa menghitung satu-satu dari setiap nilai statistik, yaitu kita menggunakan fungsi summary atau describe, dan ada perbedaan dari setiap paket yang kita gunakan. Untuk yang sifatnya umum general, di R kita menggunakan summary. Kita perhatikan nilai datanya adalah itu langsung kelihatan semua. Atau kita menggunakan dengan menggunakan library yang lain, misalnya HM miscellaneous, misalnya kita pakai describe, fungsi describe. Lihat perbedaan untuk data iris, perbedaan tampilannya itu ada yang bagus lagi, yang tampilannya lebih elegan. Kita akan lihat dikelompokkan jadi by, jadi dia menghitung berdasarkan kelompoknya. Algae itu semua baris mulai dari kolom kedua sampai kolom kelima. Kenapa dong? Karena itu yang numerik. Perhatikan, tidak bisa kita menghitung statistik kalau bukan dia nilainya numerik. Algae untuk session summary, maka dia akan tampilkan sessionnya berdasarkan kelompok masing-masing. Lebih bagus tampilannya, sekira demikian. Akhirnya ini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.